Yesuslah dari tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Orang kaya yang bodoh, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 5. Sahabat Iktus, setiap orang ingin menjadi kaya. Untuk mencapai maksud itu, orang belajar dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga memperoleh hasil maksimal dalam kerja kerasnya. Ada pula orang malas yang ingin menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah seorang Kristen boleh menjadi kaya? Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya, ada dari antara orang banyak yang meminta agar Yesus mengatakan kepada saudaranya untuk berbagi warisan dengannya. Ayat yang ke-13. Tetapi Tuhan Yesus tidak memenuhi permintaannya. Ayat yang ke-14. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa masalah yang paling mendasar adalah karena orang itu dikuasai ketamakan. Istilah ini dijelaskan melalui sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ini merupakan keadaan yang ironis. Biasanya orang kaya adalah orang yang pintar, tetapi kali ini ada orang kaya yang disebut bodoh. Mengapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena ia menempatkan kekayaan sebagai tujuan hidup. Ayat 16 sampai ayat 18. Orang ini telah memiliki kekayaan, yaitu tanah yang berlimpah-limpah dan lumbung untuk menyimpan hasil tanahnya. Namun ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya dan ingin terus memperbesar kekayaannya. Karena kekayaan menjadi tujuan hidupnya, semua kekuatannya dikerahkan hanya untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, karena ia mengandalkan kekayaan untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Ayat 19. Ia menyapa dirinya sendiri, jiwaku. Ini menunjukkan sebuah keangkuhan atau pengandalan diri. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua kekayaan yang dimilikinya dapat diandalkan untuk memberi kebahagiaan hidup. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Yang ketiga, karena ia tidak sadar bahwa kekayaan bersifat fana. Ayat yang ke-20. Ayat ini menyatakan tentang betapa fananya kehidupan manusia dalam waktu yang telah ditentukan. Jiwanya diambil daripadanya dan tidak ada sedikit pun kekayaan yang dapat dibawanya. Kekayaan tidak dapat memperpanjang umurnya, juga tidak dapat menghalanginya untuk menghadapi kematian. Ayat 21 merupakan sebuah kesimpulan dari perumpamaan ini, yaitu bahwa Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya, tetapi inilah keadaan yang Tuhan inginkan, kaya di hadapan Allah. Pertama, dengan melihat kekayaan sebagai sarana untuk mencapai sasaran, yaitu sesuatu yang bernilai kekal. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Kekayaan bukanlah untuk dikumpulkan bagi kepentingan diri sendiri. Kepuasan memiliki kekayaan adalah ketika seseorang bersedia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kedua, melihat kekayaan sebagai bonus yang mengikuti setiap orang yang mengejar sesuatu yang bernilai kekal. Kaya di hadapan Allah dijelaskan dalam sebuah kalimat penting di ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Sahabat Iktus, harta di dunia tidak akan pernah memberi kepuasan kepada kita. Malahan ia merongrong kita untuk terus mengejarnya. Mengejar harta dunia membuat hidup menjadi sangat melelahkan. Sebaliknya, ketika kita mengejar harta surgawi, maka hidup kita melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Hidup menjadi ringan karena kita dapat mensyukuri setiap kekayaan sekecil apapun yang ada pada kita saat ini. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Harta tertinggi saya adalah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saya beroleh kepastian hidup kekal. Saya dapat bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Adalah harta berharga
yang selalu saya jaga dan pelihara. Saya bersuka cita untuk setiap berkat yang diberikan Tuhan kepada saya, karena dalam setiap berkat ada titipan Tuhan untuk saya salurkan kepada saudara-saudara saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang memberikan kepuasan dalam hidup saya? Bagaimana caranya agar saya senantiasa bersyukur atas apa yang ada pada saya? Kepada siapa Tuhan menitipkan berkat-Nya untuk saya salurkan? Tuhan Yesus, saya ingin memiliki cara pandang yang benar terhadap harta, sehingga hidup saya melimpah dengan syukur. Tolonglah saya untuk menempatkan Yesus dan semua hal kekal lebih tinggi dari harta dunia. Saya tidak akan membawa harta saya ketika saya mati, tetapi investasi saya adalah untuk kekekalan. Saya ingin mengelola harta saya sebagai sarana untuk memperkenalkan kebenaran sejati kepada segala suku, kaum, dan bahasa di dunia ini. Amin. Semua yang aku miliki adalah milik Tuhan, dan aku hanya penata layan. Kristuslah